kita coba rangkum situasi di lapangan dan kita coba buat suatu legacy gitu ya, peninggalan buat teman-teman ke depannya dalam bentuk buku. Akhirnya dari 2 kabupaten kota itu, dari pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat semua. Ini kan sempat jadi gonjang-ganjing gitu ya. Hai teman pemilih, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya bisa menemui kembali teman pemilih untuk memberikan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan maupun informasi penting lainnya yang tentunya sangat penting untuk kita ikuti bersama. Bersama saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, untuk podcast KPU Jateng episode kali ini sudah hadir di studio podcast KPU Jateng salah satu pimpinan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang akan berbagi bersama dengan kita, dan langsung saja kita temui beliau. Beliau adalah Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Bapak Muhammad Mahrus. Bapak, apa kabar? Baik, Mbak Nunung, ketemu lagi bisa bersua di sini ya, di Ya, podcast tentunya KPU senang Jateng. sekali deh Bapak bisa hadir kembali. Tentunya masih banyak yang akan di-share bersama dengan teman pemilih. Ya, semoga kita bisa diskusi lebih nyaman ya, terkait Dan gebrakan-gebrakan baru KPU Provinsi Jawa Tengah tentunya masih tetap ada. Kalau dari divisi Bapak, ada sesuatu yang baru dan menarik untuk disampaikan kepada teman pemilih? Ya, ini kalau kita bicarakan tahapan-tahapan kemarin, kita melakukan evaluasinya ya. Jadi kalau tahapan teknis penyelenggaraan divisi yang saya ampu itu saya sebutnya ada beberapa tahapan-tahapan yang cukup seksi untuk dibahas gitu kan. Betul, sangat seksi tuh. Salah satunya itu bicara tahapan pencalonan atau kandidasi. Jadi ini yang akhirnya kita coba fokus pada salah satu tahapan pencalon tersebut, kandidasi tersebut. Terus nanti outputnya kita coba rangkum situasi di lapangan dan kita coba buat suatu legacy gitu ya, peninggalan buat teman-teman ke depannya dalam bentuk buku gitu, sehingga mudah dipahami oleh teman-teman ke depannya. Kalau dari tahapan pencalonan sendiri di Jawa Tengah pada Pilgub Jateng 2024, sebenarnya yang menarik di kacamata Bapak ini apa? Ya, kalau kita bicara tahapan pencalonan ya secara spesifik, itu setidaknya kan kita bicara ada 4 tahapan subtahapan di tahapan pencalonan. Itu bicara yang pertama terkait kalau kita bicara tahapan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon secara perseorangan. Karena kita tahu pencalonan itu bisa melalui partai politik atau juga bisa melalui perseorangan untuk pilkada. Kemudian ada subtahapannya terkait saat kita pendaftaran pasangan calon. Ini dimana kita membuka waktu, memberikan kesempatan kepada para pasangan calon, para kandidat untuk mendaftarkan. Kemudian ada subtahapannya verifikasi, di mana kita melakukan verifikasi terkait administrasi dari syarat pasangan calon tersebut. Apakah syaratnya memenuhi atau tidak. Misal kita bicara keterpenuhan usia, kemudian ditunjukkan oleh identitasnya, kemudian keterpenuhannya dia syarat pendidikannya terpenuhi atau tidak, kemudian beberapa mungkin yang sering jadi dinamika kemarin muncul terkait pekerjaannya, karena kita tahu beberapa ada yang kita sebut ada yang sudah menjabat sebagai legislatif, anggota dewan, tapi juga maju sebagai pasangan calon di pilkada. Itu ada syarat-syarat. Kemudian terakhir adalah subtahapannya adalah saat kita melakukan penetapan dan pengundian nomor urut. Yang nanti nomor urut tersebut menjadi tempat menjadi bagaimana pasangan calon itu mengkampanyekan salah satu bagian kemudian untuk
penggunaan surat suaranya nanti. Begitu, Mbak. Dengan dua pasangan calon pada Pilgub Jateng 2024, tentunya Jawa Tengah yang menjadi sorotan secara nasional ini tentunya menjadi sangat penting bagi KPU Provinsi Jawa Tengah. Ada tantangannya nggak sih, Pak? Ya, kalau tantangan pasti ada semuanya ya, Pak. Tapi dari semua tantangan itu, dinamika itu yang terpotret itu, bagaimana kita coba bisa mengatasinya dengan baik. Bagaimana kita bisa koordinasi dengan teman-teman stakeholder. Bagaimana kita memahami regulasi dan menjalankan sesuai dengan regulasi yang ada. Guys, kalau kita bicara di Provinsi Jawa Tengah, kita cuma ada 2 pasangan calon saat itu kandidasinya. Tapi kalau kita bicara di teman-teman kabupaten kota, di 35 kabupaten kota yang kemudian kita rangkum di buku yang udah kita buat ini, ada beberapa case, misalkan ada calon persorangan yang mendaftar, bagaimana kita menyampaikan, itu tantangan bagi mereka teman-teman kabupaten kota, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada teman-teman kabupaten kota untuk memahami regulasinya dan mencoba menjalankan regulasinya sesuai dengan tahapan yang ada. Gitu. Sedikit sudah disinggung Bapak nih, gebrakan baru dari KPU Provinsi Jawa Tengah, rupanya apa yang terjadi dalam tahapan pencalonan ini sudah terdokumentasi dengan baik dalam sebuah tulisan. Nah, kalau berbicara tentang buku yang sudah tadi sedikit Bapak singgung, isinya apa sih Bapak? Ya, jadi ini kan kolaborasi ya. Kita buat buku ini kolaborasi dengan teman-teman pemerhati juga, pemerhati terkait pemilu. Kemudian kita juga libatkan teman-teman di kabupaten kota untuk menyusun buku ini, sehingga ramuannya ini yang kita tinggalkan adalah histori yang dialami penyelenggara, tapi juga ada sudut pandang dari pemerhati. Jadi harapannya kita bisa mengcapture situasi saat proses kandidasi kemarin itu benar-benar objektif gitu kan. Penyelenggara menjalankan sesuai regulasinya, kemudian pemerhati memperlihatkan, oh ya ini sudah sesuai dong, tidak ada apa-apa, tidak ada permasalahan kan gitu kan. Contoh tadi saya singgung sebentar, kalau kita bicara calon persorangan misalkan, kita ada di Sukoharjo, ada di Tegal gitu kan. Bagaimana ada pasangan calon yang mengusulkan maju sebagai pasangan calon persorangan melalui tahapan pemenuhan syarat dukungan sebagai calon persorangan, tapi pada akhirnya dari 2 kabupaten kota itu, dari pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat semua. Ini kan sempat jadi apa ya, gonjang ganjing gitu ya. Apakah KPU berperan sebagai benar-benar profesional ataukah seperti apa, ataukah ada hal tertentu lah. Ini kita benar-benar kaji kepada teman-teman untuk sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan arahan yang ada, jangan sampai melenceng. Dan di buku itu diceritakan bahwa prosesnya berjalan sesuai dengan aturan yang main, sudut pandang penyelenggara maupun dari pemerhati tersebut, jadi dari pihak luar gitu kan. Itu harapannya itu suatu yang objektif yang kita tuliskan gitu. Berarti ini mengcapture apa yang terjadi di Jawa Tengah, baik di Pilgub maupun di Pilkada, bupati dan Pilgub wali kota. dan Pilwakot. Dan tentunya ini ada hal-hal yang menarik yang tertuang di sini. Salah satu fenomena calon tunggal di Jawa Tengah tentunya sangat menarik untuk di-share ke teman-teman pemilih mungkin yang nantinya yang akan menggunakan hak pilih. Ini ada satu yang menarik nggak sih Pak tentang fenomena calon tunggal? Kalau kita bicara fenomena calon tunggal kan ada 3 kabupaten kota ya. Kemarin saat kandidasi di pilkada kemarin di Brebes, Banyumas dan Sukoharjo. Nah, ini pun juga bagaimana kita memberikan pemahaman kepada teman-teman kan, memberikan pemahaman teman-teman seperti saat subtahapan kalau kita bicara pendaftaran pasangan calon gitu kan. Meskipun ada bahasa gitu, bahasa diborong gitu kan, diborong partainya untuk pada satu pasangan calon, tapi bukan berarti ketika sudah mendaftar kemudian tidak ada lagi yang bisa mendaftar, kemudian tanggalnya ditutup gitu kan. Enggak seperti itu, ya tetap dibuka sesuai tahapan yang ada. Terus ada mekanisme apa lagi? Mekanisme selanjutnya adalah
kita masih memberikan kesempatan, ikhtiar, bahasa saya seperti itu, ikhtiar kepada proses pilkada ini. Kalau misalkan masih adanya nanti tiba-tiba pergeseran dukungan gitu kan. Jadi kalau ada satu pasangan calon, kita masih buka tambahan lagi perpanjangan. Nah, di 3 kabupaten kota ini pasti tahapannya akan berbeda dengan kabupaten kota yang lain. Ini dinamika tersendiri bagi kita, tantangan tersendiri bagaimana kita mengkoordinasikan teman-teman di 3 kabupaten kota itu dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, membuat perubahan, membuat pengumuman untuk pembukaan ulang, kemudian memberikan perpanjangan waktu dan sebagainya untuk kita koordinasikan, termasuk perubahan-perubahan outputnya berupa SK, perpanjangan tahapan, perubahan tahapan. Nah, hal itu kita lakukan gitu sih. Ternyata cukup panjang dan cukup banyak yang tertuang dalam buku yang sudah dibuat oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Untuk penulisannya sampai membutuhkan waktu berapa lama ini, Bapak? Ini kita lakukan dari bulan Februari. Jadi kita proses sekitar 2-3 bulan karena ini melibatkan tim ya, beberapa tim kita coba bagi ke beberapa kabupaten kota yang kita menilai ada case dan ini mungkin bisa buat pembelajaran ke depan. Tadi saya ceritakan calon persorangan, kemudian tadi sedikit calon tunggal satu paslon, terus kemudian kita sempat ada problem kayak misal bicara di Kabupaten Kendal ada saat pendaftaran pasangan calon, bagaimana adanya 2 rekomendasi bahasanya itu kan, adanya 2 rekomendasi dalam oleh dari satu partai gitu kan, untuk mendaftarkan 2 pasangan calon. Nah, bagaimana kita mengantisipasinya tersebut, bagaimana kita situasinya seperti apa sih, dinamikanya seperti apa, itu kita coba ceritakan sehingga kalau ini bisa jadi pengalaman kami tahun-tahun ke depan, kalau saat pilkada selanjutnya mungkin ada case seperti itu, mungkin kita sudah bisa punya bayangan, oh historisnya dulu seperti ini loh, apa yang harus kita lakukan lah, hal seperti itu. Ini pun juga kalau jadi bahan bisa juga kita ajukan ke pembuat regulasi, harusnya mungkin ada tahapan-tahapan seperti ini ya, karena beberapa kali terkait tahapan pencalonan ini pun juga kita sempat disengketakan juga ke teman-teman Bawaslu gitu. Dan tentunya bisa menjadi pembelajaran bagi teman pemilih nantinya. Kalau misalnya nih case-nya nggak terjadi di kabupaten kotanya, mungkin nanti di pemilu, harapannya nggak ada kasus-kasus khusus ya Bapak Iya, ya. harapannya tidak ada kasus-kasus karena cukup capek kalau kita mengalami hal tertentu, harus bersengketa juga ke teman-teman Bawaslu, harus menjawab lagi, menyampaikan tahapan-tahapan yang kita lakukan udah sesuai atau enggak kan, gitu. Dan cukup banyak dari tulisan yang sudah, ini termasuk kontribusi dari kabupaten kota juga ya Pak? Iya, dari teman kantor. Jadi kita lakukan FGD kepada teman-teman di beberapa titik, ini kayak di Banyumas, di Semarang, kemudian di Sukoharjo kita lakukan, sehingga kita coba menggalinya pun juga bukan sudut pandang dari penyelenggara aja. Kita di FGD itu kita undang teman-teman pemantau gitu kan, teman-teman perwakilan dari partai politik atau dari pasangan calon yang kemarin ya, kita undang juga, coba disuarakan kita ada masalah apa, karena harapannya itu kita menceritakan kemudian muncul jadi buku ini, kemudian kita untuk kedepannya ini seperti apa sih harusnya, mungkin ada permasalahan, ada apa harus kita benerin dan harus seperti apa, itu sih Mbak. Kalau dari bahasa yang digunakan dalam buku yang sudah diciptakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah ini, mudah nggak sih Pak untuk dibaca oleh teman pemilih? Mungkin teman-teman pemilih pemula yang nantinya akan membaca histori dari pencalonan Pilgub Jateng 2024 atau Pilkada serentak 2024 nantinya? Mudah sih Mbak, jadi ini bukan suatu bentuk buku laporan yang normatif bahasanya, tapi ini coba kita lebih nyaman gitu kan, lebih mudah dibaca, apalagi dalam kita buat data-data baru gitu, ini kita juga mencoba menyampaikannya lebih mudah. Sebenarnya bagaimana kita mengkolaborasi, kita lihat sih kemarin pasangan calon yang maju baik di pilkada di kabupaten kota ataupun di provinsi se-Jawa Tengah, itu kita lihat dari usianya gitu, itu kan data-data baru yang mungkin belum dikumpulkan sehingga bisa digunakan untuk kedepannya.
mungkin dari gendernya berapa sih yang perempuannya lah, ini ada di spill di buku ini ada gitu kan, sehingga nanti kalau dibutuhkan bisa menjadi data baru lah, lebih memudahkan teman-teman sobat pemilih untuk membuat, misalkan dikembangkan sebagai penelitian baru atau untuk Ya, skripsinya atau untuk tesisnya. ya itu tadi yang mau saya tanyakan juga. Berarti ini bisa jadi referensi teman pemilih untuk eh, apa Pembelajaran rencana ke mungkin depan. ada penelitian lanjutan mungkin Ya, bisa. harapannya gitu, Mbak. Jadi kita bicara pilkada, pemilu ini kan kita bicara secara siklus ya. Ya, Ada penyelenggaraannya, ada perannya sebelum perencanaannya, kemudian ada paskanya. Lah, tahapan pasca ini kan sebagai proses kita melakukan evaluasi ke depannya. Nah, kalau Mbak Nung tadi bicara penelitian-penelitian, ya harapannya di fase-fase ini sebagai bentuk penelitian kita bersama gitu kan. Kita sediakan sampai di sini data entah matang, entah setengah matang ini gitu kan, harapannya nanti dari sobat pemilih ataupun dari akademisi ataupun dari pemantau misalkan gitu bisa menggali lebih dalam lagi kan gitu, oh, menggali lebih dalam lagi ke depannya untuk yaitu untuk sumbangsi kita ke depannya, sehingga kan kita, saya yakin kok KPU siap untuk berkolaborasi terkait itu nanti ke depannya. luar biasa. Sudah berangan-angan untuk menyiapkan teman pemilih, mendalami lebih lagi tentang pencalonan di Jawa Tengah sehingga buku ini tercipta dari KPU Provinsi Jawa Tengah dan Ya, tentunya ini sangat terbuka untuk teman pemilih untuk mengaksesnya, Bapak. Di kabupaten kota nanti akan dibagikan juga? ya, kita rencananya kita akan sampaikan ke teman-teman kabupaten kota, baik itu di KPU ataupun kita usahakan bisa sampai ke Perusda ya, di Perpusda Perpustakaan gitu ya. kan, di Perpusda masing-masing kabupaten kota. Harapannya kita bisa sampaikan. Ini masih kita coba gandakan gitu kan untuk pencetakannya, kemudian nanti bagaimana kita bisa mendistribusikannya. Ya, bahkan kita coba kemarin kepikiran karena sering bicara sama teman-teman dari kampus, ya insya Allah juga kita akan coba kirimkan juga ke teman-teman kampus gitu kan. Oh, Jadi kan mungkin mereka akan lebih mudah mengaksesnya ke iya. sana gitu kan. Nah ini memudahkan teman pemilu untuk mengaksesnya. Tapi kalau misalnya pun belum sampai ke kampus-kampus, mungkin bisa langsung menghubungi KPU. Begitu. Bisa, setidaknya kita rencanakan juga yang bentuk soft filenya kita akan Oh, sediakan juga. Tinggal nanti bisa download, kalau misal cetakan udah habis misalkan ya kita ya. bisa download aja, nggak apa-apa, kita Berarti akan disediakan secara digital. Ya, gitu mempermudah. harapannya. Benar-benar deh mempermudah ini. Nah, mungkin saya mau ini nih. Pemilih. Ini buku yang sudah diciptakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah untuk bisa menjadikan media belajar bagi teman pemilih dan semua yang membutuhkan terkait dengan pencalonan Pilkada di Jawa Tengah 2024. Melemahnya kompetisi lokal dan otonomi kandidasi. Bapak ini kayaknya juga banyak maknanya deh ini, melemahnya kompetisi lokal dan otonomi kandidasi. Ada makna di balik ini? Jadi kalau kita bicara ini yang salah satu ditemukan ya, dan mungkin diaminin di teman-teman kabupaten kota lain ataupun provinsi lain, proses pencalonan ini kan sebenarnya kita bicara pilkada ini kan habitnya habit lokal, ya kan, orang-orang lokal gitu kan. Tapi di salah satu syarat pencalonan itu membutuhkan, bahasa mudahnya adalah rekomendasi dari tingkat pusat. Ya. Nah, ini yang disebut adanya melemahnya calon-calon yang usulan dari bawah gitu kan, karena banyak yang akhirnya ditentukan oleh rekomendasi dari pusat gitu. Jadi beberapa case kita sempat diskusi siapa sih calon-calon dari nanti yang akan maju ya, di awal-awal sebelum tahapan pencalonan belum terlalu ketahuan gitu kan, karena semuanya banyak yang menunggu dari nanti rekomendasinya dari pimpinan partai yang di tingkat pusat mau seperti apa lah. Ini kita bicaranya seperti itu. Oh, sangat menarik. Ternyata banyak juga dinamika-dinamika yang terjadi dan sudah tertuang dalam buku yang luar biasa ini. Dan ini nanti bisa diakses oleh teman pemilih, langsung bisa datang ke KPU Kabupaten Kota atau kita tunggulah digitalnya dari KPU Provinsi Jawa Tengah. Dan Oke.
nanti Lebih bisa diakses ke website, mungkin harapannya nanti gitu kan. Kita lihat nanti seperti apa. Betul, nanti kita tunggu buku secara digital dari KPU Provinsi Jawa Tengah dan semoga ini bermanfaat ya Bapak, Ya, teman-teman pemilih. amin. Semoga apa yang kita ikhtiar yang kita lakukan berguna bagi yang lainnya gitu kan. Baik, Bapak terima kasih sekali sudah membagikan informasi dan tentunya nanti teman pemilih akan penasaran nih apa isi dari buku Evaluasi Pencalonan Pilkada di Jawa Tengah 2024, Melemahnya Kompetisi Lokal dan Otonomi Kandidasi. Sekali lagi terima kasih. Oke. Kami masih menunggu kehadiran Bapak di episode selanjutnya untuk tentunya sharing banyak hal lah. Ya, Sehat selalu Bapak. Terima Mbak. kasih. Ya, sehat-sehat semuanya. Teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Bapak Muhammad Marus, anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, tentunya untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan, maupun informasi penting lainnya yang tentunya sangat menarik untuk kita ikuti bersama. Jumpa lagi bersama saya Nunung di Podcast KPU Jateng episode selanjutnya. Podcast KPU Jateng, terupdate, bersuara, kepemiluan.